Assalamualaikum Pak Sudarman. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya siang ini Pak Sudarman? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Nah, hari ini kan Bapak ingin melakukan proses coaching. Begitu ya Pak? Iya Bu. Sebelumnya saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian yang nantinya saya akan nilai pada proses coaching yang Bapak lakukan. Ya Pak, apakah Bapak melakukannya sesuai dengan alur cerita? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci dari coaching, dan juga jangan lupa ya Pak disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Seperti itu ya Pak rubrik penilaiannya. Iya Bu. Kemudian pertanyaan pertama, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada proses coaching kali ini? Jadi ini Bu, potensi yang saya ingin kembangkan itu ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang terakhir atau yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi yang ingin Bapak kembangkan itu adalah kehadiran penuh, yang mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Begitu ya Pak. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Yang saya ingin kembangkan Bu, yang pertama mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Ya, jadi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak seperti apa? Ya, saya berusaha bagaimana coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi Bu, sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi di sekolah Bu. Ya, betul. Baik Pak, mungkin untuk saya kira sudah cukup pertanyaannya dulu ya Pak. Nanti setelah proses coaching kita lanjutkan diskusinya lagi. Oke, saya persilakan Bapak untuk melakukan proses coaching bersama coaching. Silakan Pak. Iya, kasih Bu. Assalamualaikum Pak Serul. Waalaikumsalam Pak Sudarman. Ya, kemarin Bapak bilang ada hal yang ingin dibicarakan. Ada apa ya Pak? Iya Pak, ada yang mau saya ceritakan sama Bapak. Oh ya, ini anak-anak sudah pulang ya Pak, jadi kita punya waktu banyak. Silakan Pak. Iya Pak, kerjaan saya juga kebetulan sudah selesai semua. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Santai saja Pak, tidak apa-apa. Sama-sama, saling terbuka lah. Sebenarnya apa yang ingin Bapak bicarakan? Ini Pak, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas pada saat mengajar Pak. Terus kayaknya ada yang kurang deh dalam proses belajar mengajar Pak di kelas. Oh, jadi begitu yang kita hadapi kemarin ya Pak Ser waktu datang pengawas. Iya. Jadi berkaitan dengan masalah itu, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini ya Pak? Ya saya inginkan Pak, karena kan saya Pak, perasaan saya kan tidak nyaman Pak ini dari ada masalah kemarin dengan pengawas tentang pada saat saya mengajar. Jadi saya berharap Bapak nanti dari diskusi kita ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Ya, tunggu dulu Pak Seru, saya ingin tanyakan dulu. Iya Pak. Emangnya permasalahan apa sih yang Bapak pikirkan terus sehingga seperti Bapak benar-benar gelisah ya dengan kondisi yang seperti itu? Iya Pak, saya ini agak gelisah dengan kejadian kemarin pada saat saya disupervisi oleh pengawas pada saat saya mengajar Pak. Dan kebetulan saat itu saya mengajar tidak menggunakan buku teks Pak. Jadi saya ditegur oleh pengawas Pak.
Oh, jadi Pak Asrul ini kemarin pada saat mengajar tidak menggunakan buku teks ya Pak. Iya, Pak. Terus pengawasnya datang dan Bapak ditegur ya? Iya, Pak. Begitu. Oh, jadi begini Pak. Saya ingin mau tanyakan lagi Bapak ini. Iya, Terus Pak. bagaimana respon pengawas ya kalau seperti itu kemarin? Nah, itu responnya tadi kemarin, Pak. Beliau menginginkan saya tetap mengajar menggunakan buku teks, Pak. Oh, ya, begitu. Kalau saya boleh tahu, mengapa Bapak mengajarnya tidak menggunakan buku teks ya? Begini, Pak, kan saya sudah menggunakan media PPT, Pak. Ya. Ada juga saya sudah pakai proyektor juga, Pak. Ada juga Iya. ditambah lagi, Pak, ada beberapa alat peraga yang saya sudah siapkan. Mengajar saya juga, Pak, sesuai dengan kurikulum dan silabus. Kenapa ya, Pak, saya harus memakai buku teks lagi, Pak, begitu? Oh ya, Iya. oke Pak. Menurut saya sebenarnya Bapak ini tidak salah. PPT-nya kan rangkuman materinya dari buku teks juga, tapi mungkin pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama dengan pengamatan Bapak. Jadi sehingga beliau maupun apapun media yang Bapak pakai, yang kalau tidak bukunya Iya. tidak ada, Iya, makanya Pak. itu harapannya pengawas Pak Asrul memakai buku, tapi Oh, iya, Bapak Pak. tidak pakai. Iya, Pak. Jadi kalau seperti itu Pak, memangnya apa yang kita pikirkan Pak? Sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya, Pak. Walaupun saya sudah menggunakan PPT, proyektor, dan alat peraga lain. Saya jadi bingung nih, Pak, kalau beliau ekspresinya langsung begitu. Saya kan jadi merasa tidak enak, Pak. Ya, Ya. menurut eh, menurut Bapak kira-kira saya salah ya? Tidak salah Pak Asrul, Iya. cuma mungkin pemahaman pengawas lain Oh juga. iya, Pak, iya, Jadi Pak, iya, Pak. kalau seperti itu, mungkin tanggapan Pak Asrul seperti itu. Jadi saya tanyakan lagi ini Pak Asrul. Terus kira-kira solusi apa yang Bapak pikirkan untuk masalah ini? Kira-kira apa sih? Ya, begini, Pak. Karena pengawas juga sudah melaporkannya ke kepala sekolah, dan cepat atau lambat, Pak, pasti saya akan dipanggil oleh kepala sekolah, Pak. Dan saya harus siapkan pertanyaan atau jawaban, Pak, jawaban sesuai kondisi dan alasan saya yang tadi, Pak. Ya, benar Pak Asrul. Jadi sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Bapak. Kenapa seperti itu ya Pak mengajarnya, biar tidak hanya menelah atau laporan dari satu pihak saja ya, agar supaya laporan tadi juga bisa kalau kepala sekolah apa Ya. alasannya ya Pak. Ya, maksud saya juga begitu, Pak. Maksud saya juga Ya. begitu, Pak. Jadi Pak Asrul, Iya, apakah Pak. Bapak punya gambaran solusi ya Pak, Iya, Pak. sekiranya alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah, apa kira-kira solusi yang lain? Ya, bagaimana ya, Pak, ya? Saya kalau memang tidak diterima alasan saya akan meminta maaf pada pengawas dan kepala sekolah. Selanjutnya saya akan membuat perlengkapan mengajar saya sesuai yang beliau inginkan dengan tetap menggunakan buku teks. Nah, itu Pak Asrul. Bapak harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tidak diterima, maka alasan kedua disiapkan agar supaya kepala sekolah memahami hal itu terkait dengan masalah Bapak. Iya, Pak, tapi sebelumnya nanti saya coba dulu, Pak. Saya coba dulu dengan alasan saya yang pertama tadi. Iya. Nanti kalau memang sudah tidak diterima, baru nanti saya akan memang betul-betul menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran. Ya, tepat sekali Pak Asrul. Sebab menurut saya ini memang harus diselesaikan sehingga Bapak bisa kembali mengajar dengan baik, fokus dengan pembelajaran Bapak di lapangan, Pak. Iya, Pak, betul juga. Saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut
dan membebani saya nantinya, Pak. Ya, ya. Nah, Nah, Pak Asrul, sekarang kita susun komitmen nih. Kapan Bapak akan menindaklanjuti masalah Bapak ini? eh, ya, Pak, mungkin saya akan menunggu dipanggil dulu, Pak, sama kepala sekolah, Pak. Tapi kalau saya pikir-pikir Pak Asrul, sebaiknya Ya. Bapak tidak usah menunggu lama agar supaya permasalahan ini cepat selesai dan dapat mendapatkan titik temunya ya Pak. Berarti iya sih, Pak. Berarti saya harus menghadap ke kepala sekolah saja ya, Pak ya, biar nggak usah nunggu dipanggil lagi, Pak. Iya seperti itu Pak Asrul. Berarti saya akan menghadap ke kepala sekolah, Pak. Saya akan menceritakan kronologinya, bagaimana kronologi antara saya dengan pengawas. Selanjutnya nanti kalau memang Bapak kepala sekolah tidak menerima alasan saya, nanti saya akan meminta maaf kepada pengawas, dan pada saat proses pembelajaran semua yang diinginkan pengawas saya akan lengkapi, terutama tentang buku teks tadi, Pak. Iya betul sekali Pak Asrul. Terkadang memang sesuatu yang menurut kita tepat tapi belum tentu baik menurut orang lain. Jadi Bapak bijaksanalah sehingga dalam permasalahan ini cepat selesai ya Pak. Oh iya Pak. Jadi kapan Bapak akan menghadapi kepala sekolah ini? Insya Allah besok Pak. Ya bagus sekali Pak. Bapak memikirkan hal apa sekarang ini Pak? Saya mau menghadap kepala sekolah besok Pak. Karena besok saya hanya mengajar satu kelas saja Pak. Jadi besok setelah saya mengajar saya akan menghadap kepala sekolah Pak. Ya Pak, iya Pak, sama-sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan dan Bapak kembali nyaman bekerja. Iya Pak, terima kasih atas percakapan kita hari ini Pak. Sudah meluangkan waktu menerima masalah saya. Terima kasih banyak Pak. Ya, semoga sukses Pak Asrul, silakan. Iya Pak, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sudarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya, bagaimana kabarnya Pak Sudarman? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Oke, jadi kita lanjutkan diskusi kita ya Pak. Iya Bu, silakan. Ya, pasca observasi. Iya. Itu kan Bapak tadi telah melakukan proses coaching bersama dengan Pak Asrul. Iya Bu. Iya, di mana Pak Asrul sebagai coach. Iya Ya Bu. Pak. Kemudian pada pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Pak Sudarman. Iya Bu. Ya. Pertanyaan pertama ya Pak, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian? Ya, yang saya sudah lakukan Bu, melalui percakapan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu yang pertama tujuan, kedua indikator, ketiga rencana aksi, dan keempat tanggung jawab. Jadi yang saya kuatkan di sini Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Iya Pak. Kemudian pada saat Bapak tadi melakukan proses coaching, saya sebagai pengamat ingin menyampaikan apa yang saya amati ya Pak. Iya Bu. Iya. Tadi dari hasil pengamatan saya Pak, Bapak sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Iya Bu. Pak, ya ada tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu ya Pak. Iya Bu. Kemudian prinsip coachingnya juga sudah ada Pak. Selain itu Bapak juga sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga
Saya dengar Koci tadi dapat merespon pertanyaan-pertanyaan Bapak dengan baik. Iya, iya, Bu. Iya, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Pak, Iya, iya, Bu. kompetensi apa lagi yang ingin Bapak lebih kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang baru dilakukan Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu, lebih memahami lagi proses coaching Iya, melalui alur Tirta, Bu, iya, sehingga saya nantinya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi dan mendalami lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Seperti itu, Bu. iya, seperti itu ya Pak. Iya, Bu. Ya, cukuplah Pak. Saya kira untuk pasca observasi ini Iya, pertanyaannya sudah cukup. iya, Bu. Terima kasih banyak ya Pak. Saya ucapkan kepada Bapak, mudah-mudahan nantinya Bapak bisa melaksanakan proses coaching sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Seperti itu ya Pak. Oke. Saya Iya, ucapkan banyak terima kasih. iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, saya juga minta terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.